Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia Renungan Pagi Community of Miracle dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali dalam Renungan Pagi. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bergembira bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat Renungan Pagi. Dan kami berharap dan kami selalu berdoa buat setiap Renungan Pagi yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi bisa memberkati kehidupan kita. Dan puji Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu bisa like, subscribe atau membunyikan bel lonceng untuk renungan pagi yang dibagikan bagi kita semua. Dan saya berharap juga kita bisa membagikan setiap renungan pagi ini kepada teman, sahabat, dimanapun mereka berada, di kantor, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di komunitas-komunitas kita bisa share teman-teman supaya firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang makin percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Dari malam sampai pagi hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan adalah ketika kami tidur, kami bangun dengan tubuh yang sehat, napas kehidupan, semuanya baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Pengurapan Tuhan juga bagi setiap kami Tuhan. Pengurapan baru bagi setiap kami hamba-Mu yang menyampaikan renungan pagi. Dan setiap kami yang mendengarkan, kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap mendengarkan dan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan pagi hari ini adalah setiap kutuk dalam kehidupan kita sudah dihancurkan. Sekali lagi, setiap kutuk dalam kehidupan kita sudah dihancurkan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat ke-13 berbunyi demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa dalam setiap hidup kekristenan kita, kita percaya bahwa ketika Yesus telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita, dan Yesus telah mati untuk mengampuni setiap dosa-dosa kehidupan kita. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan atau kita akan memperingati Jumat Agung lewat kematian Kristus. Saya percaya bahwa tanpa kematian Kristus, sia-sia pertobatan setiap manusia. Tanpa kematian Kristus di kayu salib, sia-sia apa yang kita lakukan dalam hidup kekristenan kita. Banyak orang percaya mungkin mengetahui bahwa saat Yesus mati, dosa-dosa kita diampuni karena Ia telah mencurahkan darahnya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita bisa baca dalam Efesus 1 ayat 7 dan Ibrani 9 ayat 22. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Padahal kalau kita belajar bahwa hukuman mati di Israel pada zaman Kristus waktu itu adalah dirajam, bukan disalib. Dirajam dengan batu. Kita lihat waktu ada perempuan yang berbuat dosa dan orang-orang masyarakat Israel waktu itu mau merajam dia dengan batu. Itulah hukuman bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Tuhan Yesus digantung dan mati di kayu salib karena Ia mengetahui hukum Taurat yang mengatakan sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Kita bisa baca dalam Ulangan 21 ayat 23, Ia ingin menebus kita dari setiap kutuk hukum Taurat sehingga Ia digantung di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga besar Community of Miracle, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, Yesus menanggung semua kutuk kita di kayu salib supaya kita dapat mengambil semua berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus,
setiap kutuk dalam kehidupan kita dihancurkan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, kita telah diampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Setiap kutuk-kutuk telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan cara kita mengalami ini adalah kita percaya dan mengakui saja apa yang Yesus telah lakukan untuk kehidupan kita. Setiap hari kita perkatakan profetik dalam setiap kehidupan kita. Kita diberkati, kita tidak sakit, kita sehat, kita beruntung, kita tidak kita tidak bangkrut, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus aku diberkati. Semakin sering kita mengatakan dan mempercayainya, semakin sering kita akan mengalaminya dalam setiap kehidupan kita. Jadi sering kita memperkatakan perkataan profetik dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengalaminya dalam setiap kehidupan kita. Itu akan jadi dalam setiap kehidupan kita, di mana waktu kita merasa tertindas, misalnya merasa sulit, kita sakit, kita mengalami sakit penyakit, kita mengatakan bahwa Tuhan telah mati untuk memberikan kesembuhan bagi setiap kehidupan kita. Waktu kita mengalami kerugian, perkatakanlah perkataan profetik bahwa Tuhan telah mati untuk memberkati setiap kehidupan saya. Tuhan telah mati untuk memberikan kehidupan yang layak kepada saya. Bapak Ibu keluarga besar community, katakanlah bahwa Kristus telah menebusku dari masalah kesulitan. Kristus telah menebusku dari masalah sakit penyakit. Kristus telah menebusku dari banyak hal dalam setiap kehidupanku. Dan katakan bahwa aku menolak setiap kerugian, aku menolak setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Aku menolak segala apapun yang tidak enak dalam setiap kehidupanku. Aku menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita berkata bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan, oleh bilur-bilurnya aku telah diberkati, oleh bilur-bilurnya aku telah dipulihkan. Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Bapak Ibu keluarga besar Community of Miracle, kita bisa perkatakan itu sampai kita bisa melihatnya. Kita bisa perkatakan itu terus menerus sampai kita melihat bahwa perbuatan Tuhan itu luar biasa dan kita boleh melihatnya dalam setiap kehidupan kita. Tapi mungkin dalam hati kita berkata, tapi Pak, papa saya kan meninggal karena kanker. Papa saya juga meninggal karena penyakit-penyakit yang aneh, Pak, karena sakit manis, hipertensi. Dan saya telah diberitahu dokter bahwa saya kemungkinan besar terserang kanker juga dan sakit gula juga, Pak. Bagaimana caranya? Sebab itu adalah sakit turunan dari keluarga saya. Bapak Ibu keluarga besar Community of Miracle, yang saya mau katakan bahwa darah Kristus yang tercurah di kayu salib telah menebus kita dari semua kutuk, termasuk penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit apapun, saudara, sakit gula. Tuhan Yesus menempatkan kutuk penyakit kanker, kutuk diabetes atas Yesus saat tergantung di kayu salib. Dan Ia menempatkan semua berkat Yesus atas kehidupan kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk terus percaya bahwa berkat-berkat Tuhan Yesus telah limpahkan atas kehidupan kita semua. Berkat-berkat Tuhan telah Tuhan berikan atas dan menguasai setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu keluarga besar Community of Miracle, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, setiap kutuk dalam kehidupan kita telah dihancurkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, materaikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau telah mati dan setiap kutuk-kutuk dalam setiap kehidupan kami telah dihancurkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dan oleh kelewat kematian-Mu Tuhan. Pagi hari ini aku berdoa, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa bagi setiap rekan-rekan kami, sahabat kami, keluarga besar Community of Miracle yang mengalami kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka sehat, mereka sembuh, kami sehat, kami kuat, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin dari kami ada yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan limpahkan atas mereka Tuhan. Tuhan jadikan mereka kepala dan bukan ekor di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah atas setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan mereka. Bapa, aku berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama
nama Yesus sekali lagi menyerahkan setiap keluarga besar Community Home Miracle dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh maut kecelakaan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami semua diberkati, kami semua sehat, kami semua disayang Tuhan, kami semua ada dalam kendalinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa buat pagi hari ini, sepanjang hidup kami dituntun oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Tuhan, Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami terus menjaga setiap hati kami, supaya lewat perbuatan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.